Oh, halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam kepada kita semua. Di sini saya Nofita WK Siahaan dengan NIM 212406054 ingin menjelaskan daripada eh, topik ke-8 yaitu pertemuan ke-8 dari praktikum pemrograman web 2 yang berjudul Object Oriented Programming atau yang biasa disebut dengan OOP. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu OOP. Nah, pemrograman berorientasi objek atau yang dikenal dengan OOP adalah paradigma pemrograman yang didasarkan pada konsep objek. Nah, OOP adalah metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Program yang menggunakan OOP merupakan gabungan dari komponen-komponen kecil yang sudah ada sehingga memudahkan programmer untuk mengembangkannya. Objek adalah entitas yang memiliki atribut dan metode. Dan keduanya dapat berinteraksi satu sama lain. Objek-objek ini diatur ke dalam kelas-kelas yang merupakan uh, untuk membuat objek. OOP memungkinkan pengembangan untuk membuat program yang lebih modular, lebih mudah dipelihara, dan lebih mudah dipahami. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, OOP itu paradigma pemrograman yang banyak diterapkan untuk aplikasi, untuk membangun aplikasi. Nah, OOP ini kental dengan konsep yang mengandung dua hal, yaitu tadi atribut dan metode. Nah, selain itu, OOP juga kental dengan objek blueprint yang disebut dengan kelas. Nah, walaupun JavaScript bukan bahasa pemrograman yang berbasis kelas seperti Java, tapi di JavaScript kita juga bisa menerapkan paradigma OOP. Eh, nah, dalam OOP, objek merupakan sebuah entitas yang terdiri dari dua hal, yaitu properti dan methods. Properti merupakan paradigma, merupakan nilai di dalam objek yang menyimpan informasi tentang objek tersebut. Nah, metode merupakan fungsi yang menggambarkan aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Nah, paradigma OOP kerap digambarkan dengan kehidupan nyata. Objek di dalam OOP bisa kita anggap seperti objek yang ada di dalam dunia nyata. Nah, contohnya mobil. Nah, dalam OOP sebuah mobil dapat dilihat sebagai objek yang memiliki beberapa properti, yaitu merek, warna, kecepatan maksimal, nomor angka, dan eh, objek itu juga mempunyai eh, kemampuan atau yang disebut dengan metode, yaitu untuk maju, mundur, dan berbelok. Belok. Nah, langsung saja kita coba ke contohnya. Di sini saya ingin mengambil objek yaitu rumah. Di mana rumah ini eh, kita buat jenisnya yaitu sebagai tempat tinggal.
rumah tinggal yang mempunyai properti yaitu luas tanah. Luas tanahnya eh, kita buat 100 dan luas bangunan kita buat 80. Kemudian ada jumlah kamarnya kita buat misalnya dalam rumah itu ada 2 jumlah kamarnya. Kemudian untuk properti yang terakhir kita buat misalnya jumlah kamar mandinya ada 1 kamar mandi. Itu. Tampilkan info function. Kemudian kita ingin mencetaknya, kita gunakan sintak console log. Di sini kita mau coba print jenisnya, jenis rumah. Kemudian untuk perintah konsol yang kedua, saya ingin buat sini, yaitu untuk luas tanah. Luas tanah. Luas tanah. Dan karena luas tanah itu kan dalam hitungan meter, jadi kita buat di sini itu meter kuadrat. Kemudian yang ketiga itu ada luas bangunan.
luas bangunan untuk yang ini kita buat untuk jumlah kamarnya. Jumlah kamar. Kemudian dan untuk yang terakhir kita buat untuk jumlah kamar mandi. Dan kita coba jalankan. Nah, maka akan keluar outputnya itu. Yang pertama, untuk jenisnya itu rumah tinggal. Yang kedua yaitu untuk luas tanah itu 100 meter kuadrat. Untuk yang ketiga yaitu eh, yaitu untuk luas bangunan yaitu 80 meter kuadrat, jumlah kamarnya ada 2 dan jumlah kamar mandi ada 1. Nah, pada contoh ini eh, objek rumah ini didefinisikan menggunakan sintaks objek ini memiliki beberapa properti. Nah, propertinya itu seperti jenis, luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar mandi. Nah, objek ini memiliki metodenya itu tampilkan info tadi yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang rumah, lalu dicetak menggunakan konsolog. Kemudian ada constructor function. Nah, kebanyakan paradigma OOP diterapkan pada
Class-based programming language seperti Java, C++, dan bahasa pemrograman berbasis kelas lainnya. JavaScript sendiri bukanlah bahasa pemrograman berbasis kelas karena belum hadirnya sintaks ES6. JavaScript tidak mengenal kelas, namun walaupun demikian, konsepnya yang ada di OOP masih diterapkan di JavaScript. JavaScript bukanlah class-based language, melainkan prototype-based language. Konsep-konsep OOP yang memanfaatkan kelas seperti pemeriksaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan prototype, alih-alih menggunakan kelas prototype yang diadaptasi JavaScript. Untuk contoh constructor function, langsung saja kita terapkan pada visual. Kemudian kita membuat perintah untuk mencetaknya, kita gunakan perintah console. Untuk yang pertama tadi yaitu jenis sama dengan 2 buat di dalamnya yaitu jenis. Kemudian untuk yang kedua yaitu luas tanah. Yang untuk kedua tadi yaitu luas bangunan. Luas bangunan luas bangunannya kita menggunakan meter kuadrat. Untuk yang ketiga yaitu jumlah kamar. Kemudian jumlah kamar mandi.
Kemudian ada jumlah kamar mandi, kedua yaitu ada luas tanahnya, luas tanah. Kemudian menggunakan sintaks konis rumah sama dengan new rumah rumah tinggal seratus delapan puluh dan satu rumah dan coba tampilkan hak info. Nah, kita coba jalankan. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan. Saya akan coba cek. Seperti yang terlihat, sudah keluar outputnya itu jenis rumah tinggal, luas tanahnya itu 100, jumlah bangunannya, luas bangunannya 80 meter kuadrat, jumlah kamar, maaf, di sini ada salah peletakan. Coba jalankan lagi. Nah, itu luas tanahnya 100 meter kuadrat, luas bangunan 80 meter kuadrat, jumlah kamarnya ada 2 dan jumlah kamar mandi eh, ada 1. Kemudian ada properti dan metode. Properti merupakan bagian dari kelas yang eh, mendefinisikan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah instan kelas. Contohnya seperti pada contoh yang ada presentasi, yaitu mobil atau kelas car
Properti adalah informasi yang sekiranya terdapat pada sebuah mobil seperti brand, color, max speed, dan chassis number. Contoh lain, jika kita membuat mail, secara umum propertinya adalah sender, receiver, subject, dan body. Seperti pada contoh, ada class car dan konstruktor, brand, color, max speed, chassis number. Dengan this brand, this color-nya color, this max speed-nya max speed, this chassis number. Untuk kelas mail, constructor, sender, receiver, subject, body, ada di sender, receiver, di subject, di body. Kemudian ada metode. Metode adalah sebuah fungsi yang berada di dalam sebuah kelas dan dapat diakses melalui instance kelas tersebut. Metode biasanya mengindikasikan hal yang dapat dilakukan oleh sebuah kelas. Bila kita berbicara tentang kelas car, metode yang ada bisa try, reserve, dan turn. Jika pada mail, metode bisa berupa send letter, save as draft. Nah, metode juga bisa menerima sebuah argumen. Contohnya pada metode turn di dalam kelas car dan send letter di kelas mail. Kita bisa memanfaatkan argumen direction dan delay untuk menerapkan arah dan waktu delay dalam menjalankan metodenya. Nah, selain argumen, metode juga dapat memiliki akses ke nilai properti atau metode lainnya melalui keyword this. Metode di dalam kelas hanya bisa dijalankan melalui instance dari kelas tersebut. Kemudian yang terakhir ada pewarisan. Dalam gambaran dunia nyata, banyak sekali objek yang berbeda tetapi punya kemiripan tertentu. Nah, jika kita ingin berbicara tentang mobil, tentu banyak ragam dari mobil, mulai dari mobil transportasi, mobil balap, ambulan, truk, dan mobil yang lainnya. Walaupun semua ragam tersebut termasuk dalam kategori mobil, sehingga dapat melaju dengan cepat, mobil ambulan dapat mengaktifkan sinyal darurat. Mobil truk dapat menggerakkan kontainernya untuk menurunkan muatan. Di sisi lain, mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mobil yang memiliki merek, warna, kecepatan maksimal, dan nomor rangka. Nah, sama halnya pada objek pada pemrograman. Kita seringkali mendapatkan kasus membuat sebuah objek dengan spesifikasi yang serupa tetapi memiliki beberapa perbedaan kecil. Nah, contoh objek email service dengan WhatsApp service. Kedua, objek tersebut sama-sama layanan perpesanan. Mereka dapat mengirimkan pesan dan membutuhkan properti sender. Namun, terdapat beberapa perbedaan. Contohnya, WhatsApp bisa mengirim pesan secara broadcast, sedangkan email bisa mengirim pesan secara delay. Nah, untuk contoh pewarisan, eh, di sini saya mempunyai contoh skrip untuk warisan, di mana saya mempunyai kelas, yaitu kendaraan dengan konstruktor, merek, model, dan tahun. Kemudian dis mereknya merek, dis model, dis tahun. Kemudian untuk menampilkan uh, untuk menampilkannya, saya gunakan perintah tampilkan info, kemudian di konsol log
Untuk yang pertama tadi merek, kedua model, dan ketiga tahun. Kemudian kelas mobil extend kendaraan, konstruktornya itu merek, model, tahun, dan harga. Untuk super itu merek, model, tahun. Kemudian dicetak, lalu untuk diskon, persen diskon. Pas diskon harga dikali persen diskon per 100. Harga setelah diskon, harga dikurang diskon. Kemudian untuk mencetaknya harga setelah diskon, persen diskon, dan harga setelah diskon. Kemudian konsumobil sama dengan new mobil Toyota Avanza 2020 dan 200 juta. Kemudian eh, tampilkan hasilnya, kemudian untuk tampilkan diskonnya juga. Kita coba jalankan. Maka keluar untuk merek Toyota model Avanza tahun 2020. Harga 200 juta. Nah, harga setelah diskon 10%, 180 juta. Nah, pada contoh ini objek mobil didefinisikan menggunakan objek literal. Objek ini memiliki beberapa properti. Nah, propertinya seperti tadi ada merek, ada model, ada tahun, ada harga, ada harga. Objek ini juga memiliki metode untuk menampilkan info yang digunakan, fungsinya itu untuk menampilkan informasi tentang mobil, dan metode diskon yang digunakan untuk menghitung harga setelah diskon. Metode diskon menerima satu parameter yaitu persen diskon yang digunakan untuk menghitung diskon pada harga mobil. Setelah diskon dihitung, metode diskon akan menampilkan harga setelah diskon menggunakan konsol. Nah, untuk memanggil metode diskon pada objek mobil, cukup dengan menggunakan sintaks mobil.diskon persen diskon seperti pada contoh yang telah saya buat ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun dalam error pemrogramannya, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.